kembali lagi bersama saya Cynthia Sukma sebagai host pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Langsung saja kita sambut yaitu Fani Darmayanti. Baik, mohon izin ya. Perkenalkan saya Niputunanda Fani Darmayanti, biasa dipanggil Fani. Saya dari Mm-mm. kelas 11 P5. Jadi saya berasal dari Belah Batu, Banjartusan, dan juga saya mengikuti ekstra Paskibra dan juga Pramuka. Oke. Kalau boleh tahu kesibukan Fani saat ini apa? Kan kita setelah melakukan ujian dan juga SAT di akhir-akhir minggu ini. Apa kesibukan Fani saat ini? Kalau dari saya sendiri, saya setelah SAT ini saya langsung mempersiapkan tugas-tugas si acara, dan kebetulan juga saya selaku koor si acara di BC atau Bupati Cup Kabupaten Gianyar tahun 2026 pada tahun ini. Terus juga saya lagi ngurus laporan untuk perlengkapan dan persiapan penegak laksana di Pramuka. Oke, walaupun kita jeda di sekolah, Fani ini masih produktif untuk melakukan kegiatan di organisasinya. Oke, Fani ini kan salah satu eh, anggota dan juga ketuanya di Paskibra ini. Terus apa alasan Fani memilih atau bergabung dengan Paskibra dibanding organisasi lain di sekolah kita ini? Kalau dari saya udah ngincer dari SMP sih, karena pas waktu di SMP kan ada tuh event Bupati Cup juga namanya. BC tahun 2024 apa 2023 kalau nggak salah. Pokoknya saya nonton nonton Paskib di sana, terus kebetulan saya ngeliat Paskib yang ada di Blasman, itu Paskibra Blasman, itu gerakannya bener-bener bagus banget. Aku kayak speechless gitu, kok mau ya kayak gitu, gerakannya bagus banget, rapi, tegas, gagah-gagah lagi, apalagi pas waktu variasi formasi. Itu kayak bikin saya metaksu banget gerakannya. Jadi saya berkeinginan sedari SMP itu kayak setelah saya masuk Blasman saya harus masuk ekstra Paskibra seperti itu. Berarti dari melihat dari lomba itu dapat dapat gimana ya, termotivasi gitu ya Fani ya. Iya. Berarti memang dari awal Fani menekuni di bidang paskibra ini. Nah, Fani dari sampai menjadi anggota sampai menjadi ketua Paskibra, pengalaman apa yang paling terkesan di hati Fani sampai membentuk karakter Fani saat ini? Kalau dari saya awal masuk ke ekstra ini bener-bener speechless, maksudnya kaget gitu, karena bener-bener beda banget cara teknik latihannya, cara ngelatihnya kayak gimana. Jadi kalau di SMP itu kan kayak kurang ketat gitu bisa dibilang, karena masih SMP. Terus setelah saya masuk ekstra Paskibra Blasman ini di SMA ini, saya tuh kaget, kayak bener-bener ketat banget. Oh, ini ternyata Paskibra. Saya harus disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Karena di SMP itu saya kalau telat pun nggak dikasih hukuman, tapi di SMA ini di Paskibra Blasman saya telat semenit aja udah langsung dapat hukuman kayak push up, terus juga disuruh lari keliling lapangan 10 kali kayak gitu. Terus juga pas waktu saya bertugas di Paskibraka, saya ada namanya Diklat Paskibraka, itu bertempat di Hotel Gianyar. Kalau nggak salah 2 minggu saya di sana. Jadi di sana tuh ada namanya Desa Bahagia. Hotelnya tuh disebut Desa Bisa Bahagia. bahagia. Ya, itu kita diajarkan disiplinnya menjadi seorang paskibraka. Pokoknya kita dilatih di sana kayak TNI atau polisi ya Si, bisa dibilang. Jadi kayak benar-benar ketat, lebih ketat daripada di ekstra paskibra. Jadi karena kita juga diawasi juga oleh TNI, polisi dan lainnya yang mengikuti bidang paskibra gitu. Terus juga banyak banget tamu-tamu yang datang, apalagi di pas waktu paskibraka itu kan setiap malamnya kita dapat materi malam namanya. Jadi banyak banget tamu undangan yang memberikan materi seperti BNN, terus juga dari PPI, DPPI,
habis itu kita juga belajar sejarahnya Indonesia dan lain sebagainya tentang yang berkaitan lah dengan paskibraka gitu. Mm-mm. Berarti itu benar-benar menambah pengawasan kita dan juga wawasan. Setelah itu kita dapat melatih karakter kita sendiri. Ya, karena di sana juga kita dilatih karakternya, terus cara kita hidup sehat, bersih dan lain sebagainya. Kita juga dilatih disiplin waktunya kita, terus juga disiplin terhadap lingkungan sekitar seperti membersihkan kamar, membersihkan lingkungan seperti itu. Kalau misal ada sampah sedikit aja tuh kayak langsung kena marah, Marah. terus nanti bakal ada dapat predikat kamar terkotor, kamar Mm-mm. terbersih seperti itu. Jadi kita tuh kayak termotivasi gitu buat oh kita harus dapat predikat Dapat yang terbaik baik. gitu. Benar-benar memberikan motivasi ya. Berarti Mm. itu per tim ya. Ya Ya. karena kita itu kan kayak dibagi tuh sama teman-teman. Jadi jumlahnya tuh 75, Mm-mm. 80 apa 75 tuh kalau nggak salah, pokoknya dibagi per kamar itu 4 orang. Jadi kita tuh kayak bertim gitu. Harus ada yang ngurus kamarnya, terus ngurus orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Kamarnya harus dibersihin lah, harus dirawat dan lain-lain. Terus kita juga diatur jadwal makan dan lain-lainnya gitu. Fani boleh spill nggak gimana perasaannya waktu itu dari awal sampai akhir sampai pulang gitu dari. Eh, Kalau dari saya pas waktu pertama kali datang tuh kita ada namanya kayak tradisi menyiram kumkuman gitu, Mm-mm. buat itu filosofinya biar kita bersih masuk ke desa bahagia. Jadi kita bisa menjadi lebih mendapatkan kepribadian yang lebih baik gitu setelah Mm-mm. keluar dari desa bahagia seperti itu. Eh, itu tuh benernya apa namanya? Gimana ya? Itu bener-bener kayak menegangkan Kan. banget karena kakak-kakaknya di sana bener-bener tegang banget, terus gak ada ngomong sama sekali, kayak dek sini nih sini kayak gitu. Jadi Benar-benar kita tegas ya. ya tegas banget, terus kita kayak nurut, langsung nurut, terstruktur gitu, Mm-mm. nggak kayak orang-orang di luar kayak amburadul gitu, nggak Iya. ribut juga, maulah disiplin jadinya seperti itu. Terus habis itu masuk ke desa bahagia tuh bener-bener baru masuk dimarah-marahin, terus kita dicepet-cepetin kayak sekarang saya kasih waktu 5 menit mandi, 5 menit harus sudah selesai, setelah itu latihan langsung cepet-cepet. Mana kamar saya dapat lantai atas lagi, oh bener-bener capek banget bolak-balik naik tangga gitu. Berarti benar-benar dar der dor banget Iya ya. bener, kaget banget, ih kok gini sih, kaget nggak bisa apa namanya, kayak gak ada persiapan gitu. Mm-mm. Kita bawa koper banyak, barang banyak, terus disuruh naik turun tangga gitu, ganti baju, mandi, ih ya udah saya cuci muka aja gitu. Berarti waktu ke desa bahagianya itu diantar sama orang tua atau ada memang bareng gitu ke sana? Kalau dari kita dikumpulin dulu di alun-alun, Mm. oleh orang tua dianterin, habis itu kita dibarisin sama panitianya, terus kita dari alun-alun itu lari, enggak deh, jalan ke hotel bahagia, desa bahagia, hotel Gianyar tuh. Mm-mm. Dia kayak bener capek bawa koper berat, disuruh jalan terus lari, tapi kopernya beberapa yang berat-berat tuh dibawa, diangkut sama Sama mobil, jadi kita mm-mm. lari aja ke hotel Hotel Gianyar. Gianyarnya gitu. Mm-mm. Bener-bener ya teman-teman, jadi kayak dar der dor banget dan juga tegas banget ya kakak-kakaknya Iya. itu. Dari cerita Fanny itu benar-benar kayak paling terkesan ya di hidupnya Mm-mm. Fanny. Itu pasti ada dong kayak pisah sama orang tua gitu Iya, ya, kayak itu sedih bener-bener banget. mewek ya. Heeh. Apalagi kan pas waktu sebelum 17 Agustus tuh ada kayak pelantikan sebagai paskibraka, terus itu orang tua tuh datang, bener-bener ih kangen banget sama orang tua, kayak Mm-mm. baru mereka datang kita dipeluk, kayak udah Oh lama iya. banget 1 minggu gak ketemu orang tua, bener-bener sedih Sedih banget. banget. Mm-mm. Tapi setelah itu kita bahagia banget, kayak tercharge gitu energinya kita karena Mm-mm. udah ketemu orang tua. Wah, Jadi pas waktu pengibaran tuh kayak aku harus menampilkan yang terbaik gitu. benar-benar termotivasi ya Fani untuk Mm. melakukan apa performa yang baik gitu ya. Dari cerita Fani tadi, bagaimana cara membagi waktu antara latihan paskibraka
dengan pelajaran kita di sekolah ini? Kalau dari saya, itu kan kita sudah dapat surat dispensasi dari dinas, jadi otomatis kita diberikan dispensasi full dan sekolah juga udah mengizinkan. Jadi saya lebih fokus ke paskibraka dulu, terus selama 2 minggu tuh benar-benar gak ke sekolah sama sekali karena di diklat di Hotel Gianyar tuh nggak boleh eh, pulang pergi gitu. Jadi harus benar-benar di sana kayak nginep gitu. Terus setelah kegiatan paskibraka selesai, kita pulang ke rumah masing-masing. Habis itu besoknya saya langsung ngejar tugas. Terus saya ngechat atau menghubungi guru-guru yang ada di sekolah, guru mapel yang ada di sekolah untuk meminta nilai tambahan. Jadi cara dapat nilai tambahannya itu kita minta tugas tambahan ke gurunya seperti itu. Berarti waktu ikut diklat itu benar-benar tidak ada komunikasi bersama orang tua, teman atau gitu ya? Ya, karena pas waktu diklat itu HP dikumpulkan dan tidak boleh dimainkan sama sekali. Benar-benar 2 minggu nggak bawa HP gitu. Tapi kesananya bawa HP. Bawa HP tapi disuruh Itu kembalikan ke orang orang tua. tua. Iya. Oh, gitu. Berarti memanajemen waktu itu sangat penting ya, Fani. Bagaimana kita mengerjakan tugas yang awal atau yang lebih belakangan gitu. Mm-mm. Terus selama Fani menjadi anggota hingga ketua Paskibra, capaian apa yang paling membanggakan bagi Fani dan juga tim Fani? Apalagi Paskibra itu kan berbentuk tim ya. Mm-mm. Bagaimana capaian dan hal yang Kalau membanggakan? kalau dari saya itu di Paskibra di ekstra di sekolah ini itu Mm-mm. ada event, kita ikut event Bupati Cup ke-12. Itu saya sepeleton atau sepasukan sama angkatannya saya. Jadi itu benar-benar berkesan banget karena kita seangkatan dari awal sampai akhir tuh benar-benar bareng-bareng, kayak dari susah-susahnya, terus capeknya, dimarahin Ya, senior, terus juga eh, burn out karena memahami materi PBB tuh karena benar-benar detail banget, apalagi isi perpang-perpangnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mengikuti sesuai dengan perpang untuk mengikuti lombanya seperti itu. kalau perpang itu apa, Fani, kalau boleh tahu? Kalau perpang itu peraturan baris berbaris, ada perpang 98 kalau nggak salah kita pakai sekarang ya. Berarti setiap barisan tuh ada aturannya masing-masing. Iya, sudah ada aturan, ada buku perpang. Itu Ada biasanya yang bawa tuh pelatih kita. pelatihnya. Iya. Berarti kayak benar-benar terstruktur ya, Fani. Mm-mm. Berarti ternyata pencapaian terbesar itu bukan cuma soal prestasi tapi juga pengorbanannya ya. Mm-mm. Itu paling terkesan sih, biar nanti di another life pasti bakal diceritain ke Iya. keluarga atau teman-teman saudara-saudara kita. Dari ikut Paskibra ini apa yang atau ada perubahan positif dari dirinya Fani setelah meraih berbagai pengalaman di bidang Paskibra ini? Kalau dari saya itu benar-benar merubah kedisiplinan saya karena saya yang awalnya nggak disiplin jadi bisa disiplin waktu, disiplin manajemen waktu dan lain sebagainya. Terus juga saya diberikan materi-materi PBB, jadi saya tuh kayak lebih apa namanya lebih mengerti lah apa sih isi PBB tersebut. Terus juga jadi saya itu dari awalnya nggak punya prestasi di Blasman, jadi saya memiliki banyak prestasi karena di ekstra paskibra Blasman ini banyak banget ikut lomba. Kalau di saya itu ikut 7 event kalau nggak salah, event lomba tuh, dan Astungkare dari 7 event itu 5 lomba saya menang kalau nggak salah. Seperti itu. Itu dari 5 lomba itu bener-bener kayak ngepush gitu ya kita Mm-mm. latihannya gitu. Mm-mm. Berarti kalau setiap lomba itu emang ada pelatihannya atau kita sendiri-sendiri? Kalau Memang ada pelatihannya karena kita kan udah punya pelatih kan, mm-mm. jadi dari pelatih itu udah menjadwalkan gimana gimana jalannya latihan, terus kapan latihannya, terus juga dari pengurus juga udah eh, kasih waktu kapan latihannya, terus ngurusnya ini kapan, ngurus administrasi dan lain-lainnya seperti itu.
Berarti dari gerakan apa namanya Fani yang PBB variasi. variasi itu memang sudah dari gini pengawasnya atau pelatihnya? Ya, kadang dari pelatih yang buat, kadang dari kita juga ikut menambahkan seperti itu. Terus boleh nggak spill gimana prokernya Fani? Kan Fani menjadi ketua nih di Paskibra Blasman. Apa saja prokernya Fani? Kalau dari saya itu untuk prokernya udah melaksanakan event internal di mana itu kita tuh bikin event kecil-kecilan selingkupnya se-ekstra. Kita bikin lomba LKBB gitu. Kalau di luar kan LKBB-nya lingkupnya lebih besar. Sekarang kita lingkupnya lebih kecil lagi itu di ekstra. Terus juga kita udah bikin apa namanya? Kayak jual beli makanan kayak gitu. Kita kayak jualan makanan yang kita buat. Itu untuk menambah kas kita seperti itu. Habis itu kita juga udah eh, ikut event-event lomba lainnya seperti itu. Maksud dari gini tuh gimana Fani? Jual makan gitu? Oh, kalau itu kan kita kayak kayak bikin makanan karena di sekolah itu kan ada yang namanya PKWU kan. Jadi Iya. kita tuh terinspirasi, apa giniin aja ya ekstranya kayak jualin makanan gitu terus biar bisa menambah lah isi kasnya kayak gitu. Makanya saya Gitu. isiin eh, pas blast marketing gitu. Oh, berarti kalau seminggu itu bisa berapa kali latihan Fani? Tergantung ya. Itu kalau semisal lombanya udah deket kita full seminggu dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Tapi kalau lombanya masih jauh, paling kita ngambil waktu free itu di hari Sabtu Minggu atau enggak Selasa sore pulang sekolahnya kita seperti itu. Berarti latihan itu rata-rata, nah misalnya di jam pelajaran itu kita mengambil dispensasi atau bagaimana? Kalau semisalnya di jam pelajaran itu biasanya kita ngambil dispensasi pas waktu udah deket-deket lomba aja. Jadi kita nggak berani mengganggu gugat sistem pembelajaran di sekolah gitu. Kalau untuk latihannya caranya kita itu setelah sekolah kan sesi siang tuh pulang sore, jadi pulang sorenya itu langsung latihan tapi kita batasin waktunya sampai jam 9. Kalau kalaupun itu lebih dari jam 9 kita ngepush favor atau lainnya seperti itu. Kalau boleh mengulang masa-masa Fani awal-awal ikut Paskibra, hal apa yang paling pengen Fani ulang gitu? Mungkin dari eh, momen latihannya, dari kebersamaan dengan tim, mungkin dari itu. Kalau dari saya yang pengen saya ulang itu pas waktu event Gubernur Cup karena itu kayak lagi dikit banget rankingnya kita itu nembus ke 3 besar. Jadi kayak kita harus pengen lomba lagi tapi udah waktunya udah habis gitu. Jadi kita kayak kangen banget pengen lomba lagi, pengen bareng-bareng lagi. Jadi sekarang kita udah ngurus adik-adiknya seperti itu. Berarti Gubernur Cup ya? Mm-mm. Itu seluruh Bali atau gimana? Sebali. Sebali ya? Iya. Kalau Fani lomba itu sebali berarti? Mm-mm. Berarti setiap lomba itu sebali. Oh, enggak. Kayak kan kita awalnya BC dulu, Bupati Cup sekabupaten. Nanti pemenang dari per kabupaten itu bakal lanjut ke gubernur. Terus di sana dah seprovinsi itu main seperti itu. Terus kita juga ada event lain, nggak harus sekabupaten, nggak harus seprovinsi, ada juga senasional. Kita pernah kalau itu di GTC sama Nusantara kalau nggak salah itu yang senasional sama Bramasta juga itu senasional tuh bisa dari Jawa datangnya terus dari sekabupaten Gianyar juga bisa semuanya ikut terus dari provinsi juga bisa ikut seperti itu. Kalau lomba se-Indonesia atau se-nasional itu pernah nggak sampai ke luar Bali? Maksudnya nggak di lingkupan Bali gitu? Kalau untuk itu kita belum pernah karena kalau untuk senasional itu bertempatannya di Bali juga kayak gitu. Oh, di tanah kita sendiri ya. Iya. Jadi Fani ada pesan nggak untuk adik-adiknya nanti atau ada motivasi untuk adik-adiknya yang di bawah tingkatannya Fani mungkin ada? Hmm,
Kalau dari saya, untuk adik-adik saya yang kali ini yang bakal lomba ke tingkat kabupaten, yaitu lomba Bupati Cup ke-13 tahun 2026, saya minta ke adik-adik supaya rasa kekeluargaannya itu dieratkan lagi, terus fokusin ke materi-materi latihannya, jangan sampai lupa apa yang dikasih tahu koreksi-koreksiannya oleh pelatih. Terus juga jangan lupa tujuan kalian di awal seperti apa, kalian bareng-bareng dari awal sampai akhir. Kalian harus bisa bareng-bareng sampai menemukan tujuan, sampai mendapatkan hasil yang terbaik menurut kalian. Terus juga buat adik-adik nanti yang bakal MPLS di Blasman, ayo kita join ke Paskibra Blasman supaya kita bisa nambah member. Terus kita bakal ajak kalian buat ikut event-event besar lainnya. Kita bakal cobain hal-hal baru di event lomba Paskibra. Itu aja. Kalau misalnya nih adik-adiknya pengen ikut paskibra, pasti itu ada seleksinya. Bagaimana cara menyeleksikan adik-adiknya itu? Apakah mulai dari gerakan atau baris berbarisnya atau bagaimana? Kalau dari saya untuk sistem seleksinya itu kita nyoba dari Samapta, apa namanya? Kayak latihan fisik, kita tes fisik dulu, setelah itu kita tes PBB, setelah tes PBB kita ada tes wawancara. Tapi itu nggak harus buat masuk ke ekstra paskibra, jadi itu per event aja. Kalau mau masuk ekstra paskibra langsung masuk bisa. Gitu. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang atau adik-adik yang masih MPLS, yang akan MPLS, kalau mau ingin bergabung di Ekstra Paskibra silakan hubungi Fani, jadi ketua Paskibra di Blasman. Jadi Fani luar biasa banget cerita dan pengalamannya kita hari ini. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut di Blasman JTB. Oke, saya sebagai host hari ini, saya Cynthia Sukma, pamit undur diri dari podcast hari ini. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang saya lakukan, maupun disengaja maupun tidak, saya memohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.